Ya di malam ini ya cuacanya sangat ya cerah sekali. Banyak bintang-bintang. Hmm. Aduh, gimana Pak ini Pak, masalah kehidupan Pak? Kehidupan yang mana dulu yang mau dijalani? Kehidupan apa ya? Soal ekonomi lah. Salah satunya itu soal ekonomi gitu. Ya namanya kehidupan, apalagi masalah menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Namanya juga ekonomi, semuanya orang pasti butuh. Ya, kita nggak tahu rezeki, ya rezeki mau udah ada yang ngatur, tinggal gimana kitanya mau berusaha, usaha biar doa. Oh gitu. Memang harus setiap itu harus usaha dan berdoa gitu. Setiap harinya itu seperti itu. Ya harus balance, namanya hidup ya. Kita mau ngejar dunia, akhirat jangan dilupain. Kita mau ngejar akhirat ya dunia juga jangan dilupain. Ya mungkin kalau kata orang banyak sih, fokuslah ke akhirat. Dunia pasti mengikuti. Bener, nggak ada salahnya. Cuma kalau kitanya nggak usaha di dunia, Betul. bagaimana kita mau ngejar akhirat? Kehidupan. Susah kalau kita mau ngomong masalah kehidupan tuh banyak caranya, beda pula setiap orang beda caranya mau jalanin hidup. Tapi kenapa orang lain tuh bisa kaya gitu, sedangkan kita itu susah banget gitu. Kita tuh pengen kaya gitu. Ya emang sudah porsinya dikasih seperti itu ya kan. Ada orang yang dilahirkan sudah merasakan kekayaan, bagaimana dia mau memanfaatkan kekayaannya. Dan ada pula yang emang dari nol, Allah tuh ngasih kita fasilitas dari nol. Mau seberapa jauh kita berusaha kan? Itu masuknya itu apa itu Pak kalau seperti itu? Takdir atau memang sudah nasib kan seperti itu? Ya kan di rukun iman udah ada kodo dan kota. Udah termasuk itu ya? Sudah termasuk. Nah takdir pun ada yang bisa kita rubah ya kan? Ya takdir kita mau kita rubah seperti apa kan tergantung kitanya. Allah ngasih fasilitas ke kita ya. Banyak fasilitas, termasuk udara aja fasilitas Allah ya kan? Salah satunya itu ya? Salah satunya ini Contoh kecil lah ya. kita dikasih tangan mau buat apa, kita dikasih kaki mau buat apa ya kan? Banyak orang yang kekurangan fasilitasnya kurang, cuma dia bisa jalani itu dengan senang hati, dengan gembira, tawakal ya kan. Contohnya pemulung gitu ya? Kayak pemulung begitu ya contohnya? Iya pemulung juga pekerjaan ya, mungkin dibalik itu Allah ngasih nanti hadiah yang lain dan kita nggak tahu karena emang ya masa depan itu nggak bisa kita tebak ya kan? Cuma kita bisa rencanakan dan itu pun hasilnya Allah yang menentukan, nggak bisa. Makanya ya selagi kita masih bisa usaha, masih bisa berdoa, ya kita jalanin apa-apa aja ya. Kalau dibilang kita hidup miskin, kekurangan, serba kekurangan atau serba pas-pasan, nggak ada. Kita terlahir dengan kaya, ya punya kaki, punya tangan, punya mata, punya hidung, kaya. Kalau masalah ekonomi nggak bisa kita sangkut pautin. Dia terlahir sebagai orang kaya, kita terlahir sebagai orang yang kekurangan. Ya memang cobaan
cobaan itu buat bermacam-macam berarti ya. buat mengukur sejauh mana kita bisa mendekatkan diri kepada Sang pencipta gitu. Minimal seperti itu ya. Untuk soal kehidupan itu seperti itu. namanya hidup ya. Tergantung kitanya mau dibawa kemana. Kita bisa kontrol kehidupan ya, mungkin kita bisa seperti orang-orang Yang punya gitu ya, punya mobil, punya rumah sendiri. pasti udah ada takdirnya. Kalau seandainya kita ya jangan lupa ikhtiarnya, jangan lupa berdoanya, jangan lupa. Berarti itu kita harus jadi orang yang gemik gitu. Ya, Kan rata-rata seperti itu, Pak. Kalau orang yang pelit itu orang kaya kan seperti itu. Banyak kan seperti itu loh. Mikirin diri sendiri itu tuh orang itu banyak kan begitu orang yang kaya seperti itu. ya Mayoritas seperti itu. mayoritas nggak semuanya orang kaya itu pelit, tapi Mayoritas. ya karena dia mungkin mengukur kehidupannya dengan kekayaan. Kalau dia berbagi ya takut hartanya berkurang ya, padahal mah semakin kita berbagi dengan seseorang atau dengan orang lain ya padahal harta kita bakalan nambah, entah itu nambahnya langsung ataupun tidak langsung. Seperti itu ya. Kehidupan seperti Ya ini. namanya juga hidup. Kalau udah mati mah udah itu ya. Kalau udah mati ya, kalau udah mati mah ya kita mau ngapain lagi ya kan. Aduh. Tinggal nunggu hari kiamat kita dibangkitkan lagi kan. Pak Jen, ada yang mau ditanyakan nggak Pak Jen? Aduh, ini soal kehidupan ini Pak Jen. Pak Taufik, mau nggak nih? Mau menanyakan nggak ini soal kehidupan? Kita berbagi sharing aja di sini Pak Taufik. Kalau lagi dengerin aja. Itu salah satunya seperti itu ya, saudara-saudara ya, teman-teman. Jangan kita istilahnya kita jangan pernah pasrah sama kehidupan ya kan? Terus berjuang berarti seperti itu. Berjuang sekuat tenaga. Tongning nongnet. Aduh, kehidupan. Ya, kata Bung Romo gitu, Bung Romo aja udah ngasih tahu kan, perjuangan harus diiringi sama doa. Ya kan kalau cuma kita berjuang aja, Betul. kan kalau nggak diiringin doa ya buat apa? Jadi dunia dan akhirat itu harus sejalan. Balance ya. Karena kita hidup di dunia dan nantinya bakalan hidup di akhirat. Itu yang akan kekal itu di akhirat ya. Nah itu dia. Tapi kadang-kadang kita itu jarang memikirkan akhirat seperti itu. Terkadang ya kita juga sering banyak lupanya ya. Misal gaji kita 5 juta, kadang ke akhiratnya itu cuma 1.000 kan begitu. Itu seperti itu. Susahnya ya karena ya tadi ya orang kaya ya, kalau kita ngomong orang kaya pelit ya kita introspeksi diri. Kita aja yang maksudnya pas-pasan dapat duit segini takut kehilangan harta, ya gimana sama orang kaya ya kan. Ya mungkin mereka lebih takut kehilangannya. Padahal ya makanya kita dididik nih dari bawah ya kan, kita punya harta segini ya kan, kita mau nabung buat akhirat. Iya. Buat akhiratnya berapa? Padahal udah dijelaskan gitu ya. Bahwa harta yang kita keluarkan ya bakalan kembali lagi ke kita. Aduh, kehidupan Jen. Sulit kalau kita bisa, kecuali kita tahu masa depan kita ya. Bisa menerawang masa depan lah ya. Ya terkadang kan apa
yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Kita sudah berharap seperti ini, tahu-tahunya kenyataannya seperti itu. Ya begitu. Sekarang saya mau nanya nih masalah kehidupannya, yang pada intinya ya ingin cepat kaya lah kan seperti itu. Ya kalau diukur dalam gaji kita itu, masalah gaji kan, masalah upah kan seperti itu. Itu kalau ngandelin itu gaji hak kita semua itu, apakah kita bisa kaya kan seperti itu? Ya belum tentu. Ada juga yang bisa. Ya makanya bagaimana kita memanage kehidupan kitanya, ya kan? Ya kalau kehidupan kitanya sumber penghasilan kitanya cuma dari gaji, toh ya bagaimana kita memanage gaji itu supaya berkecukupan, terus supaya bisa ditabung, supaya bisa diapa, ya kan? Ya bagaimana kitanya dulu. Kalau kitanya nggak bisa manage gaji kita yang udah kita dapat, ya bagaimana kita bisa kaya, ya kan? Ya sebenarnya ya namanya uang, ya kan, apalagi perekonomian sekarang Sangatlah sulit ya. ya kalau dibandingkan dengan negara-negara luar ya Jauh ya. gaji kita ya jauh. Cuma bagaimana kita memanage supaya gaji kita itu pas, ya kan? Ya untung-untung bisa nabung, ya kan, gitu. Nanti hasil tabungan itu kita mau buat apa atau mau buat usaha ya bisa aja, ya kan? Bisa aja kita jadi orang yang punya, ya kan, bisa aja. Cuma kembali lagi usaha kita bagaimana, ya kan? Terus kita memanage kehidupan kita bagaimana, yang nggak bisa diterka lah. Istilahnya masa depan kita ya abu-abu, ya kan? Kita nggak tahu. Cuma kita bisa persiapkan dari sekarang, gitu. Apa yang belum terjadi kita bisa persiapkan dari sekarang, gitu. Oh, seperti itu ya. Ya terkadang kan manusia pengennya cepat, padahal semuanya butuh proses. Ya kayak kita dilahirkan di dunia aja kan butuh proses, ya kan? Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung jadi Langsung orang, jalan kan? jadi Nggak orang. bisa. Emang kita Nabi Adam, Yang diusir dari surga ya. Ya, kita kan manusia biasa yang pada intinya dikasih kesempurnaan itu. Semuanya pasti bakalan ada prosesnya. Kalau orang tiba-tiba langsung jadi kaya, ya mungkin segelintir orang lah. Cuma kan mayoritas semuanya pasti awalnya itu pasti berusaha dulu, Proses lah ya. proses dulu. Pengen jadi ayam harus jadi telur jadi dulu. telur dulu, gitu. Nah, telur dari mana datangnya kalau Betul. bukan dari ayam? Ya gitu aja. Dari mana coba? Ya kan? Ayam dari mana datangnya? Kan pasti ada yang terbentuk awalnya. Ya kayak kita terbentuk, kita ada karena adanya Nabi Adam. Ya kan? Baru ada prosesnya tuh, ya kan? Kita dilahirkan, kita dibuat dari cuma setetes Air mani. ada proses, Pak. Ini kalau ngobrol begini ini makin tinggi nih. Kalau nyampe Nabi Adam ini, nggak tahu ini nasabnya ini. Aduh. Ya intinya kan pasti ada prosesnya. Kita ya sekarang ya mungkin berkaca sama diri kita kalau masalah perekonomian, bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Berarti kita harus bersyukur ya, terus bersyukur dan sabar ya, nikmati, jalani ya. Syukur ya, sabar, ikhtiar, kita berusaha
terus kita berdoa, ya kuncinya ada di sabar. Kalau seandainya emang belum ditakdirkan ya sabar. Ya kita mau komplain kemana kalau masalah kehidupan mah? Susah ya. Mau komplain ke orang tua kan nggak Nggak mungkin. mungkin orang tua. Apalagi orang tua itu udah tua kan begitu. Iya. Nggak bisa. Kalau orang tua masih muda ya berarti itu bukan orang tua kandung, berarti orang tua Angkat. orang tua angkat. Kalau enggak ya Orang tua tuan. orang orang tua susulan ya kan. Benar juga ya. Ini seperti namanya itu. orang tua udah pasti tua ya kan, nggak mungkin muda, nggak mungkin orang tua kita lebih muda dari kita, nggak mungkin. Ya walaupun ada yang punya orang tua lebih muda dari dia ya kan, ada Banyak lah ya. ada. Kehidupan terutama duit yang kita cari, duit. Kenapa kebanyakan itu masalah duit itu kita bisa jauh sama keluarga gitu, sama saudara, kakak dan adik itu seperti itu. Kenapa itu? Ya karena sifat Duit serakah. itu serakah gitu. Serakah ya, makanya hancurnya dunia ini ya karena keserakahan manusia. Serakah itu. Kan di dalam Al-Quran nggak ada. Yang menghancurkan dunia ini ya tidak lain ya manusia yang buat sendiri. Manusia yang serakah gitu ya. Serakah. Karena kurang apa ya itu? Kurang agamanya apa seperti itu? Belajar agamanya apa? Ya Gimana bisa, itu? ya banyak faktornya kalau serakah ya, mungkin karena faktor lingkungan, faktor keadaan, atau faktor yang membuat dia merasa ingin memiliki segalanya. Bahkan keluarga pun ditentang, jangankan keluarga, Allah pun ditentang. Ya kayak model koruptor. Iya ya, benar juga ya. Padahal mereka kan sudah buat janji di atas Al-Quran. Kenapa masih diingkari ya? Nah. Padahal janji itu sama Allah itu langsung ya. Iya. Ya kita ya karena faktor keserakahan gitu, menggelapkan mata seseorang, ya ternyata Oke, sampai di situ aja ya masalah kehidupan ya. Jadi apa ya? Intinya ya apa? ya, Terusin aja Mas Andi, silakan. ya intinya ya kita tetap hidup apa adanya, Selalu bersyukur gitu. bersyukur apa yang sudah diberikan, fasilitas yang ada ya kita harus jalanin. jalankan, Terima apa adanya. terima apa adanya. Yang penting jangan sampai lupa berdoa. Berdoa terus dan berdoa. Semua kembali kepada Sang Pencipta. Oke.